Om, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini gue akan nge-review sepeda yang beda dan belum pernah di-review sama orang-orang juga dan belum launching juga. Kemarin gue pas ngambil pesanan gue di Rodaling, gravel-gravelan, nanti gue review juga itu. Kemarin gue juga udah ngetes. Gue lihat satu sepeda yang menarik banget di gue karena ini bukan sepeda biasa, ini adalah e-bike hybrid, di mana sepeda ini menggabungkan antara ketahanan, kenyamanan, dan efisiensi. Mau lihat reviewnya kayak apa? Sebelumnya bumper dulu. Dah. Gimana Om? Sepeda-sepeda kayak gini nih, kayak model e-bike hybrid dengan teknologi yang baru tuh menarik banget buat gua. Karena di masa depan nanti, masa depan, gue yakin semua sepeda juga akan ada sentuhan teknologi ya. Sebenarnya gue juga suka klasik, kebanyakan sepeda gue juga klasik. Tapi untuk fungsi gue lebih suka yang modern kayak gini nih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada Rodaling dan Polygon mau minjemin juga ya. Oke, kenapa sepeda ini menarik banget buat gua? Karena sepeda ini adalah sepeda kayak ramah lingkungan. Selain bentuk memang modern ya, tapi untuk kita komuter, kita bawa yang jalan-jalan yang rusak atau apa, 100% adalah ini lebih kepada fungsi. Sepeda ini tuh cocok banget buat yang tahu sendiri ya jalan Indonesia ya. Pasti ada lubang jelek, apalagi untuk om di rumah yang rumahnya kompleknya, gue nggak bilang jelek, jalanannya cuman kurang dirawat sama pemerintah mungkin ya. Itu berlobang, yang pasir, yang tanah, yang batu-batu, tapi semi off-road ya. Semi off-road lagi, semi off-road. Sepeda ini lebih ke semi off-road, jangan dibawa off-road juga, jangan dibawa gravel, tapi ini lebih ke fungsi dimana harian, mau dipakai harian dari rumah ke kantor, bike to work. Ini cocok banget. Yuk kita lihat secara body dulu ya kan. Gue percaya setiap individu itu kan ada yang biasa goes, ada yang nggak biasa goes, ada yang tua, ada yang muda. Nah, disinilah teknologi ini bermain. Ini baterainya segede gini nih, dimana kita bisa nyamain vitalitas kita untuk bersepeda. Mau yang satu pakai road bike, yang satu pakai mini velo, yang satu pakai komuter, campuran. Nah, ini dia bisa nyesuaiin nih, karena adaptasi teknologinya terserah kita. Dan inilah sepeda Polygon Kalosi Miles, dimana sepeda ini disematkan teknologi e-bike hybrid. Baterainya segede gini, panjang. Nah, ini kunci buat membuka baterainya ya. Kemarin gue udah goes pakai totalnya 3 hari kemarin, tapi yang paling jauh itu sekitar 55 kilo pakai ini. Reaksi gue adalah senyum. Ini enak banget. Gue lihat tanjakan bukannya biasanya kalau kita naik sepeda lihat tanjakan tuh agak merenung ya. Tapi melihat tanjakan dengan ini, itu gue senyum, ketawa malah. Kok ya, memang yang kita incar dari kalau kita sepeda itu adalah olahraganya. Ini bisa kita nyesuaiin mau secapek apa, mau nggak secapek apa, mau seenteng apa, karena dia ada teknologi ini nih, power assist. Nanti gue akan jelaskan lebih dalam, cuman gue mau nge-review bodinya dulu ya satu-satu. Nah, ini model grip gini gue suka banget, nyaman. Ini lebih nyaman daripada sepeda gua yang harganya lebih mahal gripnya, dengan mungkin bentuknya, shape-nya ya. Dia shifternya itu pakai Altus, remnya ini brake lever pakai Tektro. Ini nyaman banget. Nah, sok depan dia udah pakai yang begini ya, model macam MTB. Ini wah, ini nyaman banget. Gua udah ke jalan-jalan yang rusak kebetulan kemarin asli, dan ini main banget. Karena ini e-bike hybrid, jadi kita dikasih dorongan baterai
kayak macam didorong orang gitu. Jadi agak hati-hati ya kalau pakai sepeda ini karena dorongannya luar biasa. Maka Polygon bikin remnya tuh yang model cakram gini, jadi aman kita ya. Kalau mau di loading juga enak, tinggal copot. Dia pakai QR ya, tinggal dicopot QR-nya, ban depannya dicopot, masuk ke mobil. Nah, shape yang begini nih, gue suka banget nih. Karena untuk jalan yang jelek itu dia lebih balance ya kalau kita berdiri. Model macam MTB gitu. Frame-nya sendiri nih alloy. Jadi baterainya tuh ditaruh di sini. Nah, untuk baterai dia bisa dicas itu 6-8 jam. Kalau misalnya ngecasnya penuh, kita bisa mencapai 95 kg dengan full baterai ya. Tapi tergantung pemakaian power assist juga gitu. Kalau kita makainya yang full power terus mungkin 6 ya. Tapi kalau kita sesuaiin enteng berat dia bisa sampai 8 jam. Dia bisa sampai 95 kilo. Modelnya begini ya. Gue suka nih. Jadi dia tuh ngelindungin kaki kita biar nggak kena biasa ya penyakit ya. Kalau kita goesan pasti ada agak hitam di bagian bawah betis karena kena rantai. Nah, ini dilindungin dia. Ininya single chainring ya. Ininya standar ya. Terus dia RD-nya pakai Altus dengan 8 percepatan. Paling suka sih gue pakai kedua dari bawah dengan habis itu tinggal main power assist aja. Bisa dilihat inilah mesinnya. Ini mesinnya nih. Dia roda tuh 700 pakai Swalby, nggak main-main ya. Roda juga bahannya juga udah pas begini. Model-model semi gravel 700 gini suka gue. Belakang juga cakram, dia pakai Tektro. Pakem banget, sumpah gue nggak bohong. Joknya juga nyaman banget. Ini juga bisa disesuaikan seat clampnya. Ini adalah riding pass gue ya. Terus dia stemnya model pendek nih. Nah, ini stemnya model pendek. Ya, semua kabel udah di dalam bodi. Bisa dilihat semua rem, terus kabel shifter juga, kabel dari power assist-nya. Itu depan belakang udah masuk ke bodi gini rapi jadi ya ke belakang. Nggak kewer-kewer, ini cuma di depan doang. Dan lebarnya itu di badan gue pas ya. Ini ukuran M, kebetulan tinggi gue 170 cm. Ini baterai udah tersertifikasi ISO, jadi dia dijamin aman ya. Dan dia water resistant, jangan pada takut kalau mau ngelewatin genangan air. Muncrat-muncrat juga dia aman gitu. Terus dia tuh udah pakai smart battery management system. Dia tuh daya tahan baterainya tuh maksimal banget. Nah, ini bagian buat ngecas ya. Kita dikasih kayak kabel, tinggal colokin di rumah, tinggal dibuka nih. Tuh. Ini buat ngecasnya. Kalau misalnya sepeda ini nggak dipakai dalam waktu 6 bulan gitu, mending baterainya dilepas ya. Jadi kuncinya ada di yang tadi gue tunjukin, bisa dilepas nih enaknya. Atau kalau mau sepedaan nggak pakai power assist-nya ya nggak usah pakai baterainya, nggak usah dibawa karena lumayan berat juga. Power assist-nya ini kalau mau nyalain dia lewat belakang nih, pencetannya di sini, tinggal ditahan lama. Nah, nyala dah. Tuh kelihatan bacaan Polygon. Nah, ini gue jelasin satu-satu ya. Mode 1 ini itu untuk sepeda santai atau penghematan lah. Kalau misalnya baterai nggak mau dipakai terus, ini adalah assist yang paling kecil ya. Cocok untuk nambah effort dikit lah buat olahraga, buat goes. Kalau mau naikin tinggal mencet ini. Nah, otomatis dia power assist-nya nambah. Dan baterainya nggak ngisep banget ya kalau pakai 2 gini. 2 aja sebenarnya udah nyaman banget di gua kalau gua pakai kemarin. Tapi kalau pengen 3, pasti mode assist-nya
makin nambah, power makin naik, dan cocok digunakan buat komuter nih. Lu mau kemana, kerja, ke kantor, habis itu ke coffee shop, habis itu balik ke rumah, ini cocok nih. Ini istilahnya nggak capek-capek banget. Nah, kalau 4, ini kebanyakan gue pakai buat di tanjakan ya. Di tanjakan yang agak curam, atau gue pengen ngebalap, tiba-tiba ngebalap mobil yang jalannya pelan, suka pelan tuh di sebelah kiri itu kan, udah pada tahu tuh. Terus kalau misalnya gue mau 5, nah ini torsi yang paling kuat, cocok untuk melewati tanjakan yang curam, membutuhkan tenaga untuk nanjak. Tinggal minta tolong sama power assist, pencet aja sampai 5. Namun dia ngambil konsumsi arus baterai yang paling besar nih. Gua rasa kalau udah capek banget atau terpaksa baru gunain 5, tapi habis itu lu turunin lagi. Tapi selain power assist ini, kita juga bisa nyesuaiin giginya di shifter ini ya. Tinggal lu kawinin aja. Misal lu mau pakai 1, 3 di 4, 3 di shifter, 2 di power assist, atau 6 di shifter, 4 di power assist. Nah, itu bisa juga. Bang, ada yang nanya misalnya, kalau misalnya mau goes bareng-bareng anak RB itu berkenceng tuh biasanya berapa sih kecepatan maksimumnya? Kecepatan maksimumnya ini adalah 32 km per jam. Kurang kenceng apa coba? Bagi gue segitu aja udah kenceng. Tapi 32 km per jam bukan kayak 32 km lu goes murni ya. 32 km per jam itu dengan teknologi hybridnya ini, dengan asisnya ini, power assist. Jadi nggak terlalu gimana banget, capek gitu. Misalnya bang, ada yang nanya ngerawat baterai gimana? Ngerawat baterai itu gampang, nggak susah. Cuman kalau pas lu ngecas udah lihat full, lu cabut. Terus kalau lu nggak dipakai, tadi gua udah bilang selama 6 bulan, mending baterainya dicabut, nih ada kuncinya ya. Terus kalau soal daya tahan ini terhadap cuaca, lu nggak usah khawatir. Kalau misalnya ada kejadian, jangan sampai juga ya rusak di baterai, itu Polygon garansinya itu 2 tahun untuk baterai ya, dan 5 tahun untuk frame. Nah, kurang apa? Ya kan? Kurang apa? Aduh, racun. Jujur kalau misalnya ini untuk dipakai komuter bike to work tiap hari, ini gua nggak di-endorse ya. Ini yang paling cocok di gua. Karena apa? Kita kan kerja udah capek ya, capek pikiran. Ya kalau kerja di depan komputer, kalau misalnya kita kerja yang memang membutuhkan berdiri dan jalan lebih banyak, tapi ingin bersepeda tiap hari, sepeda ini cocok banget. Karena ini ngeberi lu bener-bener tenaga untuk goesnya. Dan kalau mau weekendan, lu mau sepeda yang lain kayak road bike yang bener-bener murni nggak ada teknologi hybrid e-bike, ya tinggal goes yang lain. Karena setiap sepeda itu mempunyai sensasi yang berbeda-beda, terutama ya ini e-bike ini. Yang rawat baterai itu gua tambahin ya, selama lu nggak macem-macem terhadap lu modif atau lu apa terhadap frame atau baterainya, gua rasa garansinya masih berlaku ya. Dan ada service center juga buat Rodaling dan Polygon di seluruh Indonesia. Itu enaknya, local pride man, ini local pride. Nah, yang paling utama nih, bang, harganya berapa? Untuk sepeda Polygon kalau si Miles ini dibanderol dengan harga 17 juta rupiah. Tuh, cek saldo, cek saldo. Untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjut, silahkan hubungin Rodaling terdekat atau Polygon. Thank you banget buat Polygon udah minjemin, gue pakai dulu ya berapa hari, ini enak banget. Kalau ada pertanyaan, komen, silakan di bawah komen atau DM Instagram kita di Gaya Berkendara. Yang belum subscribe, subscribe dong. Next kedepannya gue akan nge-review sepeda-sepeda lain. Yang mau request juga, silakan komen di bawah sepeda apa yang mau kalian request, gue akan coba untuk nge-review. Udah, itu aja dari gue, Igi. Ingat, sehat itu keharusan, gaya itu pilihan. Gaya berkendara. Dari Cipete tadi udah sekitar 22 kilo ya.
rasanya di badan kayak baru, ini serius ya, kayak baru 3 kilo.